Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadratul mukarramin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah. Kita bersyukur atas nikmatnya, khususnya nikmat Allah memanjangkan umur kita sampai kita masuk di bulan Rajab yang mulia, di mana para salafun saleh mereka mempersiapkan diri sejak bulan Rajab meningkatkan ibadah mereka, khususnya karena bulan Rajab itu bulan haram, dan kemudian untuk menyambut datangnya bulan Ramadan yang mulia. Maka sejak Rajab mereka meningkatkan puasanya, kemudian Sya'ban semakin meningkat, Ramadan sudah masuk dengan kondisi yang siap tempur, siap untuk beribadah kepada Allah. Maka jangan sampai kita masuk Ramadan belum terbiasa puasa, belum biasa meningkatkan ibadahnya, belum biasa untuk qiyamul lail, belum biasa untuk bersedekah dan lain sebagainya. Maka dimulai dari sejak sekarang kita tingkatkan amal ibadah kita sehingga Ramadan ketika masuk ke bulan yang penuh rahmat tersebut kita sudah siap untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita masuk Ramadan kita baru latihan puasa, hari-hari pertama capek luar biasa, kemudian waktu ke Ramadan sampai pertengahan baru terbiasa, Ramadan sudah mau habis gitu. Jangan sampai begitu, kita mulai dari sekarang. Maka salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana melalui beliaulah kita tahu apa yang Allah perintahkan, kita tahu apa yang Allah larang, kita tahu apa yang Allah sunnahkan, kita tahu yang menjadi tuntunan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam perkara ibadah, begitupun dalam perkara muamalah, dan juga dalam perkara berakhlak, bersikap. Semua tuntunan itu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah selayaknya kita membaca selawat juga kepada sahabatnya, keluarganya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat kelak di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Yasin, di mana kita sudah membahas kisah Habib An-Najjar. Habib An-Najjar ini disebut dengan Shahibu Yasin. Dia termasuk kisah yang di-cover, disebutkan dalam surat Yasin. Maka dari ayat ke-13 sampai ada 16 ayat bahkan setelahnya itu masih berhubungan dengan beliau, ya, Habib An-Najjar ini. Jadi kisahnya ada secara sebentar, ada 3 utusan yang diutus untuk ke Antioquia berdakwah. Kemudian Habib ini beriman, dan 3 orang ini didustakan oleh penduduk Antioquia. Kemudian mereka dikucilkan. Maka Habib ini datang untuk membela. Ya, sebelumnya saya jelaskan bahwa sungguhnya jangan pernah kita terobsesi dengan perbuatan besar. Jangan kita menganggap bahwa perbuatan kecil hanya membela yang benar, hanya perbuatan yang sederhana yang kita anggap itu tidak ada apa-apanya di sisi kita, itu malah menjadi sesuatu yang luar biasa insya Allah. Maka salah satu contohnya kisah Habib An-Najjar insya Allah, ya, di mana dia datang, wajah amin aqsal Madinah, datang dari ujung Madinah seorang laki-laki yang dia lari gitu ya. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutlah kepada utusan-utusan tersebut. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak minta upah dan mereka mendapatkan hidayah. Kita sampai sini kemarin. Kemudian dikatakan qala al-musannif Allah taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin ila an qala wa ma li la a'budu alladhi fatarani ay bi ayyi sababin la a'budu khaliqi wa ilayhi turja'un.
ay turduna indal ba'si fayajazikum bi'a'malikum. Qila adhafa al-fitra nafsihi wa ruju ilaihi lianna al-fitrata atharun ni'mati wa kanat alaihi azharu fi ruju' ma'na az-zajr wa huwa kana an yakun bihim wa qila innahu lamma qala ittabi'il mursalin akhaduhu wa rafa'u al-maliki fa qala lahu al-maliku akunta tabi'an lahum fa qala habib wa ma liya la a'budu allati fatarani wa ilaihi turja'un. Ini kita akan bahas tafsir satu persatu lanjutan dari kejadian si Habib ini. Jadi Habib datang dari ujung Madinah, dari ujung kota Pak ya, hanya untuk memperjuangkan sesuatu yang dianggap benar. Dia ingin membela utusan-utusan yang datang ke Antioquia untuk berdakwah. Itu aja. Jadi datang dia, ini wahai kaum, ikutilah kaum ini. Itu kan. Tapi selanjutnya dalam ayat ini disebutkan, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Kata beliau, mengapa aku tidak akan menyembah Tuhan yang telah menciptakanku? Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani. Kenapa saya tidak akan menyembah Tuhan yang telah fatarani, menciptakanku? Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Benar Pak ya, ini nanti akan dijelaskan kenapa kok ketika menciptakan diarahkan kepadaku, sedangkan ketika dikembalikan kepada Allah kalian yang dikembalikan. Mengapa saya tidak akan menyembah kepada Tuhan yang telah menciptakanku dan kalian kelak akan dikembalikan? Padahal Allah menciptakan aku, menciptakan kalian, menciptakan semuanya. Dan juga Allah juga akan membuat mereka kembali, saya juga kembali, semuanya kembali. Nah, giliran dalam ta'birnya, dalam ungkapannya, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani, kenapa kok saya tidak akan menyembah Tuhan yang menciptakanku? Ketika menciptakan dinisbatkan kepada dia sendirian. Wa ilaihi turja'un, dan kepada dia kalian dikembalikan. Padahal ya yang menciptakan dia ya Allah, menciptakan lawannya Allah, menciptakan semuanya Allah. Yang dikembalikan kepada Allah bukan hanya mereka saja, Habib juga dikembalikan gitu ya, Habib Ar-Rajjari ini. Maka artinya sebenarnya dikatakan Habib ini ketika dia mengatakan tersebut, dikatakan al-fitrah fatarani, itu penciptaannya, itu dia nisbatkan pada dirinya karena penciptaan itu ada bekas-bekas nikmat. Ini penting ya. Maka ketika dia merasa bahwa diciptakan nikmat, dia menyandarkan pada dirinya agar menunjukkan ini nikmat loh dari Allah. Kenapa saya tidak menyembah Allah yang mana Allah itu menciptakan saya gitu. Nah, ini cara kita mengagungkan nikmat adalah mengakui bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilaihi turja'un, dan kepada dia kalian dikembalikan, karena dia akan menuju apa? Dia sebagai pertanda akan adanya pertanggungjawaban. Ini beda Pak ya. Maka Habib mengatakan begini, kenapa saya tidak menyembah Tuhan yang menciptakan saya dan kalian akan kembali kepada dia? Menciptakan saya ini nikmat, dan kamu kembali kepada Allah, ini nanti akan terjadi pertanggungjawaban. Ini beda. Maka dikatakan kalau kita punya nikmat Pak ya, maka kita sunnah untuk menampakkan atar nikmat tersebut. Kita mendapat nikmat apapun, sunnah untuk menunjukkannya, sunnah untuk mengagungkannya, sunnah untuk memberitahunya. Tapi jangan sampai ya ini Pak ya, jangan sampai ke arah takabur, ujub dan sebagainya. Ini repotnya nih ya. Kita sunnah menampakkan asar ya, bekas nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi dilarang kita sampai kepada tingkatan sombong, nujub, bangga diri, riya dan sebagainya. Nah, ini batasannya beda Pak ya. Nah, kita kalau mempunyai nikmat sunnah dipamerkan, dikasih tahu orang lain, tapi jangan sampai punya sifat riya, jangan sampai ujub, jangan sampai takabur. Nah, ini repot ini. Maka cara kita untuk bersyukur kepada Allah, salah satunya sebagaimana disebutkan oleh Dr. An-Nasa'i Hadin ya, bersyukur itu salah satunya
kita mengakui nikmat itu berasal dari luar kita, kemudian kita agungkan nikmatnya, kemudian tidak dibandingkan dengan yang lain. Karena kita punya nikmat, kita agungkan, kita muliakan, walaupun kecil nikmatnya, itu termasuk dari cara bersyukur. Tapi kemudian jangan dibandingkan kepada yang lain. Ini juga penyakitnya. Nikmat itu kadang akan menjadi merasa bukan nikmat lagi setelah kita bandingkan dengan yang lain. Sebenarnya Pak, nikmat ini dapat misalnya rezeki sekian, nikmat gitu ya. Cuma karena sebelah tetangga itu dapat lebih besar, seolah-olah wah punya saya nggak ada harganya gitu ya. Dapat misalnya anggaplah nasi kotak satu, itu nikmat itu sebenarnya. Cuma karena tetangga dapat 3 merasa wah kok saya dapat 1 nih, merasa nggak berharga lagi. Maka jangan sampai kita membandingkan apa yang kita dapat dengan orang lain. Karena membandingkan itu kadang-kadang membuat kita tidak mensyukuri nikmat yang kita punya. Itu penting itu. Kemudian setelah kita agungkan, tidak kita bandingkan, maka nikmat itu kemudian kita terjemahkan menjadi perilaku yang baik, menjadi ibadah, menjadi perbuatan-perbuatan soleh dan lain sebagainya. Maka ingat ya, jadi menampakkan asar nikmat, pengaruh nikmat, bekas nikmat kepada yang lain itu termasuk dari cara bersyukur. Kemudian wa ilaihi turja'un, dan kepada Dia kalian dikembalikan. Ini pertanda bahwa ini akan terjadi hisab oleh Allah. Akan ada perhitungannya, ada pertanggungjawabannya. Jangan nyangka kalian kemudian hidup dunia ini, kemudian setelah itu mati gak ada apa-apa. Enggak, setelah mati akan dibangkitkan, ditanyakan, kemudian dipertanggungjawabkan, kemudian akan diminta satu persatu pertanggungjawabannya. Kalau mereka kufur dengan nikmat, maka Allah akan menyiksanya. Kalau mereka melanggar dengan perintah Allah, Allah akan mengazabnya. Ini penting ya. Kapan Habib bilang begini? Dikatakan ketika Habib itu mengatakan ittabi'ul mursalin, ikutlah kalian ke rasul-rasul ini, kata Habib. Ini Pak ya, Habib itu hanya mengatakan itu, berjuang itu, kemudian mereka itu akhuduhu wa rafa'uhu ilal malik. Habib ditangkap, dibawa kepada raja, kemudian raja itu mengatakan akun tatabi'an lahum, kata raja ini ya, wah kamu ikut dia, kamu ikut mereka, ikut rasul ini. Maka Habib mengatakan, qala Habib, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ini dasarnya ya. Maka kita memahami Yasin itu kadang-kadang dalam Al-Qur'an itu ada percakapan, rekaman sejarah yang Allah sebutkan, tapi saking indahnya ada yang dihilangkan, ada yang ini itu ya. Ini harus dipahami dengan tafsirnya. Maka Habib dibawa ke rajanya. Ketika dibawa, ditanya, Habib kamu ikut ke Rasul itu? Ikut ke para Rasul itu? Kata Habib, ya bagaimana saya tidak akan menyembah Tuhan yang menciptakan saya? Nah Rasul itu mengajar kepada itu, dan kalian dikembalikan kepadanya, kata Habib. Maka ini riwayatnya. Kemudian waqala Habib, dan Habib mengatakan, attakhidhu min dunihi alihatan iyadinir rahman bidurillatu li'anni syafa'atuhum syai'aw wa la yumkirun. Kemudian Habib memberikan argumentasi tambahan ya. Kenapa gak usah ikut kepada utusan itu? Kenapa saya menyembah Tuhan yang menciptakan saya? Dan dia kemudian memberikan argumentasi tambahan, attakhidhu min dunihi aliyah. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah, selain Dia? Ngapain saya menyembah selain Allah? Attakhidhu min dunihi aliyah. Kenapa saya harus mengambil Tuhan lain selain min dunihi, selainnya? Ini sebenarnya atak itu ada pertanyaannya, ada istifham namanya, ada pertanyaan. Tapi istifhamnya itu gak butuh jawaban, pertanyaan retoris namanya. Maka dikatakan attakhidhu min dunihi alihah istifhamun bima'nal ingkari. Ini pertanyaan tapi ingkar Pak ya, pertanyaan hanya untuk mengingkari, bukan butuh jawaban. Jadi apakah saya akan menyembah Tuhan selain Allah? Ya tadi enggak dong, tentu enggak gitu ya.
Ini pertanyaan yang ingkari namanya, enggak butuh jawaban. Kemudian, la attakhidu min dunihi aliha, la attakhidu min dunihi alihatan, saya tidak akan mengambil selain Allah sebagai Tuhan. Ini kata Habib. Ya. Kenapa? Ini argumentasinya, Pak ya. Yuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a. Kalau yang Maha Pengasih itu, ini Pak ya, yang Maha Ar-Rahman, kalau Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan, menghendaki untukku, ya, yuridni gitu ya, menghendaki kepadaku keburukan, la tughni anni syafa'atuhum syai'a, maka pertolongan mereka itu, musuh-musuhnya Habib ini, raja-rajanya, bala tentaranya, para menterinya, la tughni anni syafa'atuhum syai'a, tidak akan bisa menolongku sama sekali. Bagaimana saya tidak akan menyembah Allah? Lalu kalau mereka pun ya akan menolongku, jika Allah ingin kemudaratan kepadaku, tidak akan bisa ditolong kok gitu. Kenapa kok saya harus takut kepada manusia? Lalu Allah jika menghendaki keburukan kepada kita, menghendaki kemudaratan, menghendaki mafsadah, tidak akan bisa ada yang menolongnya. Tidak, yang nggak ada. Kalau sudah Allah menghendaki orang untuk dapat musibah, dapat ujian, bala, mau dimanapun juga nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Makanya dalam keyakinan kita, Pak ya, harus meyakini bahwa mau kemanapun kita, kalau sudah waktu mati Pak ya. Coba lihat orang kaya luar biasa itu. Semua dokter yang tidak bisa dapat dia, mau ke Jerman, ke Amerika, semua pun. Kalau waktunya mati, ya mati-mati aja. Orang kaya, paling kaya pun, sudah semua usaha dilakukan. Semua perkembangan teknologi kedokteran sudah dipraktekkan ke dia. Kalau sudah waktunya mati, ya mati aja, udah nggak bisa dilanjut. Makanya dia mengatakan, ini manifestasi keyakinan paling tinggi seorang hamba. Maka dikatakan yuridnir rahman, jika ar-rahman, Allah yang Maha Pengasih, menginginkan kepadaku keburukan, mudarat, musibah, la tughni anni syafa'atuhum syai'a, maka tidak akan bisa mencukupkan kepadaku syafaat mereka, pertolongan mereka itu syai'an, suatu apapun. Ini keyakinan kita. Tapi bukan berarti kita ini pasrah, Pak ya, udahlah kalau Allah ini saya nggak usah berobat, saya nggak usah makan, enggak. Tetap kita berusaha, Allah memerintahkan kita berusaha, kasar. Tapi ketika Allah menghendaki sesuatu, nah udah, mau diapakan lagi. Kemudian kalau sudah begitu, lah mengapa saya harus mendahulukan manusia ketimbang Allah? Bahwa keinginan Allah lah yang kemudian akan terjadi. Manusia punya keinginan, punya kemauan, pada akhirnya kemauan Allah yang terjadi. Kemudian ayla tadfa'u anni syafa'atuhum syai'aw wal makruh, syai'an nasul makruh li'annahu la syafa'ata lahum. Artinya mereka tidak akan, syafaat mereka atau mereka tidak akan mampu untuk menolak keburukan, musibah yang akan Allah turunkan kepada kita dari keburukan, dari sesuatu yang dibenci, karena mereka sama sekali memang tidak memiliki kemampuan untuk memberi pertolongan. Ya, Pak ya, jangan kita bersandar kepada manusia. Bersandar kepada manusia ada waktunya. Bersandar kepada pejabat ada masanya. 5 tahun sudah ganti, Pak. Ya paling lama dua periode lah gitu ya. Habis itu udah gak ada. Jangan bersandar kepada materi hilang. Jangan bersandar kepada kekuatan fisik. Kekuatan fisik itu bertahan paling 40 tahun. Sehat, umur 30, 40, 50 sudah kerasa, enggak kerasa sudah. Mau bersandar kepada siapa? Bersandarlah kepada zat yang tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah lemah, tidak akan pernah jatuh. Zat yang selamanya akan hidup, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita kadang problemnya enggak yakin. Gak yakin. Contohnya apa? Contohnya banyak orang yang ketika berdagang, ya dagang, maka tuntunannya Allah mengatakan misalnya
Ketika berdagang ya perbanyak istighfar, mempercepat rezeki, sholat duha, atau tunturannya misalnya baca waqiah dan sebagainya. Kalau disuruh itu orang berdagang nggak mau. Tapi kalau datang ke dukun, nanti suruh bakar kemenyan, nanti tokonya suruh kasih misalnya bunga 7 rupiah dan sebagainya. Dia heran kan. Kalau misalnya begini disuruh, kalau misalnya ingin lancar rezeki, silaturahim gitu ya. Nabi yang mengatakan begitu. Jadi Allah memerintahkan Nabi. Nggak percaya, nggak kuat imannya. Tapi kalau datang ke ahli spiritual dia gitu ya, kemudian dikasih misalnya kadang-kadang ada Pak yang dikasih kain kafan, kemudian dikasih katanya emas berapa gram gitu ya, suruh dikubur di depan ininya, depan itu, pintu masuk ininya. Percaya gitu. Percaya. Kenapa? Karena kita cenderung akan percaya kepada sesuatu yang lebih mistis gitu ya. Tapi kalau disuruh baca Quran, malas. Ini problemnya di kita. Cuma kita kurang percaya. Kalau ditanya, saya percaya sih. Cuma kadang-kadang kemudian tidak begitu sekuat itu keimanan kita. Lebih percaya kepada hal-hal yang mistis, lebih percaya kepada dukun, lebih percaya kepada tokoh-tokoh spiritual dan lain sebagainya. Yang ini juga coba kita tanya ya, kita ini kadang-kadang semua katanya Pak ya, saya nggak tahu juga, semua tokoh-tokoh politik itu punya tokoh-tokoh spiritual di belakangnya. Ya, itu aneh itu. Kan orang politik itu orang yang sebenarnya, orang yang paling sebenarnya paling logis lah gitu ya. Tapi mereka dari yang calon presiden, calon gubernur, katanya itu punya ya orang-orang spiritual di belakangnya itu. Kenapa? Ya semua dilakukan. Termasuk juga anggota DPR, calon-calon anggota DPR. Wah itu kedukun juga luar biasa itu. Luar biasa. Padahal sudah diharamkan oleh Nabi. Tidak boleh. Ini nggak usah kita sangkal. Kalau yang calon anggota DPR, saya tahu sendiri Pak. Yang datang tahu sendiri. Oh ini kesini gitu ya. Minta apa? Minta secara ini ya, minta untuk dilancarkan ininya, bukan dengan doa, enggak, dengan dukunnya. Maka kita kadang tidak yakin kepada perintah Allah, tidak yakin kepada janji Allah, padahal Allah sudah menjamin semua rezeki kita. Ini yang jadi problem. Kemudian wala yunkidu, dan mereka tidak akan menyelamatkan saya, wala yunkiduni gitu ya. Ini lanjutannya. Ay la yukhallisuni min dzalikal makruhi. Dan mereka tidak akan menyelamatkan saya dari keburukan itu. Kemudian falamma sami'al qawmu kalam habibin qalu ya habibu inna haula'ir rusul sadduka an dini abaika farji an dini rusul wa illa naqtuluka bi asyaddil adab. Qala habibun jawaban lahum inni idzan la fi dhalalin mubin. Ketika Habib mengangkat tadi Pak ya, nambah argumentasi, dia menambahkan argumentasi, menambahkan alasan, kemudian menambahkan hujahnya. Kemudian dikatakan, Habib, kalau kamu tidak tetap mengikuti Rasul itu sudah menghalangi kamu dari agama bapak-bapak kamu. Alasan dia Pak ya, alasan mereka. Inna haula'ir rusul sadduka an dini abaika. Rasul-rasul itu, utusan-utusan itu yang menghalangi kamu dari agama bapak kamu, nenek moyang kamu. Farji an dini rusul, maka kamu balik ya dari agama Rasul itu kepada agama nenek moyang kamu. Wa illa naqtuluka bi asyaddil adab. Kalau tidak, kami akan bunuh kamu dengan siksaan yang sangat pedih. Ini Pak ya, kalau orang sudah kalah hujahnya, sudah kalah argumentasinya, biasanya larinya kepada kekerasan. Biasanya begitu. Contoh orang-orang kalah argumentasi, maka setelah itu dia main fisik. Biasanya. Kalau orang menang argumentasinya, dia mah santai-santai aja karena dia menang. Ini kalau kita punya pengalaman berdebat pada siapapun dan kita menang, kita mah biasa aja. Pasti yang kalah itu akan emosi dia gitu. Lanjutnya itu lanjut kepada fisik biasanya. Maka kemudian
Habib, kalau kamu tidak kembali Habib kepada agama nenek moyang kamu, dan kamu pindah itu tinggalkan agama Rasul itu Habib, kami akan bunuh kamu dengan siksaan yang pedih Habib, ya, gitu ya. Maka Habib mengatakan, qala Habibun jawaban lahum, Habib mengatakan sebagai jawaban mereka, ini idzal lafi dhalalin mubin. Ini Pak ya. Jadi kalau kita baca ayatnya itu secara belawahnya disingkat-singkat karena kita akan paham sebenarnya alurnya. Maka ketika Habib dikatakan misalnya ya, attakhidhu min dunihi alihatan yuridur rahmanu bi dhurrin la tughni anni syafa'atum syai'an wa la yunqidun inni idzal lafi dhalalin mubin. Antara ayat 1 dan kedua ini sebenarnya masih ada percakapan seolah itu ya. Maka dikatakan, Habib kalau kamu nggak kembali, kami siksa kamu ya. Kata Habib, ini idzal lafi dhalalin mubin. Maka kalau saya kembali ke agama yang sebelumnya, ya saya masuk kepada dalam kesesatan dong, kata Habib. Maka pilihannya, kata Habib, saya nggak mau tersesat, mending saya mendapat resiko diancam, mendapat resiko untuk misalnya disiksa, ketimbang saya berada dalam kesesatan. Ini penting Pak ya. Kita sulit-sulit Pak ya. Kalau ini sudah keimanannya luar biasa dan pantas Allah untuk mengabadikan di dalam Al-Quran. Lah kalau kita jangankan kita misalnya diancam begitu Pak ya, diancam ingin dibunuh, padahal kita diancam aja sudah iman kita goyah kok, goyah. Apalagi kita jangankan diancam begitu, diiming-imingi kadang-kadang ya nggak ada itu. Ya, karena orang kalau suruh milih Pak ya, kamu milih dunia atau akhirat? Selama muslim pasti milih akhirat pasti milih akhirat. Kaum muslim mah ya, karena akhirat lebih kekal, akhirat lebih baik, akhirat itu selamanya gitu ya. Dunia itu sementara, kita paham itu. Tapi giliran Pak ya, nemu dompet yang mana kewajiban kita mengembalikannya, wah itu sudah iman kita sudah goyah itu. Sulit kalau ada orang menemukan dompet kemudian dikembalikan, sulit sekali. Ya ada banyak sih sebenarnya, tapi lebih banyak lagi yang akan diambil isinya, dibuang dompetnya. Atau misalnya nggak usah ini ya. Misalnya begini Pak ya. Kadang kita dihadapkan pada pilihan nih, pilihan akhirat, pilihan duniawi. Akhirat itu artinya yang menyebabkan keselamatan akhirat, duniawi yang artinya mendapat keuntungan duniawi. Banyak pilihan itu. Contohnya pejabat misalnya, atau misalnya pengusaha, kadang-kadang dia harus menyogok pejabat, padahal menyogok itu dilarang loh. Tapi kalau sudah datang uang segepok, mau imannya boleh mana, bingung dia, wah ini uang sudah ada depan meja nih, diambil nggak ya, lama-lama diambil itu, diambil. Kemudian ini ya, atau contoh yang lain yang nggak usah ini ya, itu hampir semuanya sepakat gitu ya, kecuali yang ini ya, bahwa itu termasuk yang dilarang. Apa contohnya? Serangan fajar sebelum pencoblosan itu, yang nanti ada yang keliling-keliling bawa amplop, keliling-keliling bawa sembako gitu ya, itu sepakat dianggap sebagai secara undang-undang itu nggak boleh, money politik gitu ya, itu termasuk kampanye yang dilarang. Secara agama pun juga tokoh-tokoh agama juga melarang. Tapi kalau sudah datang ke depan rumah, kemudian kemudian dikasih di sembakonya ada catnya, tolong pilih ini gitu ya. Wah itu Pak, aduh kita menolak gimana gitu ya. Nanti ada alasan itu, enggak kok ini bukan ini hadiah biasa. Nah, makanya gitu repot itu. Atau misalnya ada contoh lain misalnya yang sulit untuk kita bantah misalnya. Mahasiswa gitu ya, ketika ujian mahasiswa itu kadang-kadang ada kesempatan untuk menyontek gitu, sekarang mah kesempatan untuk pakai ChatGPT, pakai wah ini luar biasa sudah itu. Padahal aturan jelas jangan menyontek, jangan ini semuanya. Tapi ketika yang kesempatan pilihan duniawi dan ukhrawi, pilihan ukhrawinya adalah larangan untuk menyontek, pilihan duniawinya adalah ya menyontek agar mendapatkan nilai yang baik, naik kelas, reputasinya bagus, dianggap pintar gitu ya. Kadang-kadang banyak dari mahasiswa yang kemudian milih pilihan duniawi. Banyak contohnya, nggak usah di ini ya, banyak contohnya. Jadi kita itu kadang-kadang kalau kita dihadapkan kepada pilihan duniawi ukhrawi, banyak yang milih keuntungan duniawi. Apalagi sudah diancam, wah itu sudah keimanan yang berbicara.
Kalau imannya tidak kuat, pasti dia mundur, pasti dia berubah. Tapi kalau dia kuat imannya, insya Allah dia enggak. Jangankan diancam lagi dia bangun subuh karena dingin aja kok lanjut lagi tiduran gitu ya. Wah ini ketimbangan. Enggak usah jauh-jauh kita ngomongin ini. Bangun subuh aja sulit luar biasa. Karena kita lebih memilih kepentingan duniawi. Maka kata Habib, ya kalau saya begitu saya dalam keadaan sesat, kata Habib. Nggak akan kembali. In roja'tu ila dinikum ba'dal Islam laqad kuntu fi dhalalim mubin li'anna dinakum batilun. Kata Habib, kalau saya kembali ke agama kalian setelah saya memeluk Islam, maka saya termasuk orang yang berada dalam kesesatan yang nyata, kata Habib. Ya, karena agama kalian itu batil, kata Habib, agama yang batil, yang salah. Kemudian Habib ini kemudian babak dari kata wajah ila Rasul faqal, di Habib itu mengarah ya, menghadap kepada Rasul utusan itu, dia mengatakan inni amantu bi rabbikum fasma'un. Kemudian kata Habib, sesungguhnya saya beriman kepada Tuhan kalian, Tuhan Rasul ini ya. Jadi utusan yang diutuskan untuk dia itu fasma'uni, maka dengarkan, kata Habib, dengarkan ikrar keimanan saya. Ini luar biasa Pak. Kata Habib, setelah dia diancam, Habib kalau kamu tidak kembali ke agama kita Habib, kamu akan saya bunuh ya, gitu ya, kata Habib. Ya kalau saya begitu, saya sesat dong gitu ya. Maka Habib mempertegas lagi, inni amantu bi rabbikum, sesungguhnya saya iman kepada Tuhan kalian wahai Rasul, fasma'uni, maka dengarkan ikrar saya ini ya, keimanan saya. Kemudian selanjutnya apa yang terjadi Pak? Yang terjadi, falamma qala Habibun, ini lanjutan ayatnya begini ya, qila dukhulil jannah, maka dikatakan kepada Habib, masuklah surga. Ini sebelumnya ada kejadian panjang ini kejadiannya. Maka dikatakan falamma qala Habibun inni amantu bi rabbikum fasma'un, ketika Habib mengatakan saya beriman kepada Tuhan Rasul itu, kemudian dia mengatakan dengarkan ikrar saya, dengarkan kata-kata saya ini, kata Habib, akhadhu wa shaddu ala unuqihi silsilatan wa salabuhu ala babil Madinah. Maka Habib dibawa Pak ya, dibawa, kemudian dia diikat lehernya, kemudian dia disalib ya, ala babil Madinah, di pintu Madinah. Ini perjuangan Pak ya. Jadi untuk hanya memperjuangkan kata-kata yang benar, dia harus mengorbankan nyawanya. Maka Habib dibawa, kemudian diikat lehernya dengan tali, kemudian dia dibunuh, dan kemudian dia disalib. Dan disalib ini itu hukuman yang normal terjadi zaman dulu. Ya, sampai zaman jahiliyah pun itu masih ada. Jangankan jahiliyah, saya ketika saya di Hadramaut itu, saya mendapati ada 2-3 orang yang disalib di Khor Mukalla namanya. Ada daerah namanya Mukalla ya. Mukalla itu ibu kota Hadramaut. Hadramaut itu provinsi di Yaman. Yaman itu sedang kacau. Sekarang pun masih kacau Yaman. Ada dua pemerintahan. Ketika zaman saya 2014-an, saya 2010, 2009 akhir ya, Desember sampai 2017 saya di sana. Jadi hampir 8 tahun. Ketika masa-masa itu, maka kemudian ada Al-Qaeda. Al-Qaeda itu orang teroris Pak ya, itu markasnya di Yaman, khususnya daerah Yaman Selatan. Maka mereka itu ingin menegakkan syariat Islam. Ketika ada orang yang dianggap teroris oleh Al-Qaeda yang dianggap teroris itu ya, maka mereka kemudian pernah membunuh eksekusi lah ya, kemudian disalib selama 3 hari di jembatan di Mukalla, bisa dibuka Khor Mukalla namanya. Itu seperti ada daerah terusan air, itu ada jembatannya. Di jembatan itu ada orang yang disalib 3 hari Pak, dan saya lihat itu. Apa tujuannya? Tujuan salib itu, orang disalib itu memberikan efek jerah kepada yang lain, maksudnya begitu. Jadi dulu itu zaman jahiliyah, bahkan setelah zaman Umayyah, kemudian Abbasiyah, masih ada orang yang biasa disalib. Biasa letakkan di ujung pasar, di tempat masuk kota tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya memberikan efek jerah kepada yang lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama seperti orang ini, maksudnya.
Jadi saya pernah menyaksikan sendiri ada orang yang disalib. Disalib itu artinya dia digantung kemudian ditaruh begini agar orang yang lihat itu tidak berani melakukan hal yang sama. Masih ada itu. Maka Habib juga dia disalib selama 3 hari gitu ya. Itu terjadi sering kali terjadi. Cara mereka untuk memunculkan efek jerah kepada yang lain dan tidak manusiawi itu, Pak. Sangat tidak manusiawi. Ya. Maka dibiarkan begitu baru diturunkan kalau sudah orang sudah banyak melihat gitu ya. Maka hal ini termasuk orang yang disalib. Kemudian wa kanu yarmunahu bil hijarah, dan mereka melemparnya dengan batu. Hal ini sudah disalib, kemudian diikat lehernya, kemudian dilempar dengan batu. Wa huwa yaqulu Allahumma hdi qaumi li ana fa inna qaumi. Dia mengatakan sambil dilempar, Pak ya, dia berdoa, ya Allah, Allahumma hdi qaumi, Allah berikanlah hidayah kepada kaumku. Ini yang beda, Pak ya. Yang beda, li'anna adat awliya illah ta'ala innahum yad'un lin-nasi bil khair wa la yaghdabuna 'alaihim. Ini ya, Habib ini ketika dia disalib, dilempar dengan batu, tapi dia tidak marah, tidak emosi, bahkan berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada kaumku. Karena biasanya orang-orang yang sudah tingkatannya sudah dekat dengan Allah biasanya tidak akan emosi dengan hal-hal yang beginian. Maka kita periksa, Pak ya, kalau kita baru disenggol dikit sudah emosi, oh belum nyampe kita berarti ya. Kalau kita misalnya motor mobil sudah diserempet dikit sudah ngamuk luar biasa, oh belum nyampe mungkin kita ya. Biasanya orang yang sudah sampai kepada tingkatan aulia Allah, mereka itu tidak akan pernah emosi dengan hal-hal yang bersifat duniawi sampai dibunuh, Bapak ya. Ini perkara-perkara akhirat. Bahkan dikatakan sampai contohnya Nabi sendiri ketika Nabi itu dilempar batu sampai Nabi pecah salah satu giginya ya, gigi Nabi sampai ada yang pecah gitu ya. Nabi itu bahkan sama seperti Habib, Nabi itu berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, kata Nabi. Habib pernah dizolimi lah ya, dilempar sampai pecah gigi Nabi, sampai berdarah kaning Nabi, luka lututnya pernah kejadian. Tapi Nabi itu selalu berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu, seandainya tahu mereka pasti akan ikut dengan Nabi SAW. Bahkan pernah Nabi dalam kejadian di Taif, Muhammad juga ya, Nabi itu luar biasa, dikencet sana sini di Quraisy, di Mekah. Di sana Nabi dikucilkan, di sini Nabi itu mendapatkan perlakuan tidak baik. Nabi punya inisiatif, saya minta tolong ke Taif. Taif itu di sana juga ada kerabat lah ya gitu ya. Ketika ke sana Nabi ditolak dengan mentah-mentah, kemudian Nabi diusir, bahkan oleh orang-orang Taif itu Nabi kemudian dikatakan ketika pulang anak-anak kecilnya disuruh berangkat mengikuti Nabi sampai dilempar dengan batu, kaki luka, kening luka gitu ya. Sampai nanti ada kejadian juga Nabi itu kemudian datang malaikat menawarkan, ya Muhammad, kalau kamu mau Muhammad, akan saya timpakan ada 2 gunung, Pak ya. Gunung ini akan kami dempetkan satu yang lain agar mereka hancur musnah semuanya. Nabi apa mengatakan? Enggak, kata Nabi. Barangkali Allah akan mengeluarkan dari mereka ada keturunan yang beriman. Ini Pak, jauh Pak ya. Kata Nabi berdoa, barangkali, kata Nabi, orang yang sekarang menyakiti Nabi itu dia punya keturunan yang keturunannya apa? Keturunannya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gitu ya, sifatnya orang yang sudah dekat dengan Allah, kita nyebutnya dengan wali, kita nyebutnya dengan orang soleh, kita nyebutnya, biasanya dia tidak akan mudah terpancing emosinya, dia tenang orangnya. Enggak dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, dikit-dikit kesenggol ini marah, kesempet juga marah, itu marah gitu ya. Tapi Pak normal Pak ya, sifat itu normal biasa. Ada orang lahir memang emosian, ada orang lahir pelit, memang sifat itu bawaan lahir. Tapi biasanya kalau sudah dia tingkatannya sudah dekat dengan Allah, maka hal-hal yang remeh-temeh seperti duniawi tidak akan mempengaruhi emosinya, tidak akan marah. Nah kalau kita ditawarkan Pak ya,
misalnya punya doa yang sudah mustajab ditawarkan, wah kita pakai dari dulu kan gitu ya. Oh ya Allah, si ini ya Allah mengganggu saya, semoga gitu ya, sampai anak-anaknya juga semoga hancur semuanya. Kadang-kadang kita begitu. Padahal anaknya nggak ikut apa-apa, malah doanya sampai orang tuanya, anaknya itu juga keturunan, gitu biasanya gitu. Kalau kita sudah emosi, tapi ingat ya, ini penting ya. Li'anna adata awliya illahi ta'ala innahum yad'una lin-nasi bil khair, karena kebiasaan para wali Allah itu biasanya mendoakan yang baik-baik kepada orang lain, wala yaghdabuna alaihim, dan tidak marah kepada mereka. Tapi ini tidak apa namanya, tidak menafikan ada memang kisah Nabi yang marah, ada, tapi demi kebaikan akhirat biasanya. Nabi pernah marah kepada sahabatnya, pernah. Nabi pernah emosi juga kepada lawan-lawannya, pernah. Tapi pernah ditegur juga. Pernah Pak ya, Nabi mengirim 70 orang yang ingin mengajarkan baca Quran gitu ya. Kemudian ternyata Nabi itu dikhianati. 70 orang ini penghafal Quran ini ketika sampai di satu tempat malah kok dibunuh semuanya. Maka Nabi emosi marah luar biasa, tapi demi agama ya, bukan demi dunia. Maka Nabi kunut ya, melaknat mereka selama sebulan penuh. Nabi kunut. Tapi Allah kemudian tegur, akhirnya suruh berhenti. Maka kunutnya berubah seperti doa sekarang, Allahumma hdini, Allahumma hdina fiman hadait gitu ya. Sebelumnya riwayat kunut itu Nabi itu melaknat, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an Zakwan, Allah laknatlah suku ini, suku Zakwan, suku ini gitu ya. Karena mereka mengkhianati. Sudah minta diajarkan baca Quran, diutus orang yang hafal Quran, ketika sampai dalam tempat tertentu, di sebuah lembah tertentu, malah kok mereka dibunuh. Maka Nabi itu emosi, marah ya. Tapi marahnya demi agama ya. Nabi tidak pernah marah untuk dirinya, tapi marah untuk agama. Maka Nabi kemudian berdoa kunut Pak ya, kunut ini salat. Nabi kemudian Allahumma ya Allah laknat suku ini, laknat suku ini, laknat suku ini. Tapi setelah sebulan Nabi kemudian turun wahyu untuk dirubah. Maka berubah doanya, Allahumma hdini fiman hadait, Allahumma ya Allah berikanlah hidayah diriku. Berubah Pak. Padahal Nabi emosi kepada sahabat pernah juga. Ada Mu'adz namanya. Mu'adz ini dia sholat biasanya bersama Nabi, sholat bersama Nabi. Setelah sholat dia pulang ke masyarakatnya, sholat lagi dia jadi imam. Tapi kepanjangan dia, terlalu lama dia ketika sholat. Maka sampai-sampai orang yang menjadi makmum itu kaget, wah ini Mu'adz lama banget gitu ya, capek saya gitu. Saya ingin pulang, saya habis ini. Laporlah ke Nabi. Maka Nabi kemudian marah ya. Afattaharun anta Mu'adz, ya umat, apakah kamu tukang fitnah Mu'adz, membuat orang jadi malas sholat gitu, membuat orang jadi enggan untuk berjamaah. Kenapa? Karena kepanjangan Pak ya, kepanjangan. Jadi Nabi pernah, tapi ingat emosinya untuk agama. Maka ini harus diingat ya, terakhir, bahwa kebiasaan orang-orang yang dekat dengan Allah tidak akan pernah emosi untuk perkara-perkara duniawi, mudah untuk memaafkan, lapang dada, dan dia akan mendoakan yang baik-baik untuk yang lain. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan, disilahkan. Kurang berapa menit lagi untuk syuruk ya? Kurang 5 menit lagi atau ada yang ditanyakan? Bentar. Waalaikumsalam. Apa yang harus dilakukan agar kita mendapatkan hidayah yang lurus, dan apa ciri-cirinya orang yang mendapatkan hidayah? Cara mendapat hidayah ini petunjuk, secara makna sih petunjuk ya. Artinya petunjuk, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah ini secara umum diartikan sebagai Islam. Maka kalau orang sudah beragama Islam sudah mendapat hidayah.
Ya, secara mudahnya ketika dia sudah beragama Islam, sudah syahadat, maka dia mendapatkan hidayah. Cuma hidayah ini juga ada hidayah yang terperinci lah ya. Ada hidayah besarnya. Kita masuk ke dalam ajaran Islam, itu hidayah yang besarnya. Artinya kita masuk dalam agama Islam, kita menjadi bagian dari Islam, kita mengimani rukun-rukun Islam, melakukan rukun-rukun yang mengimani rukun iman, melakukan rukun Islam, itu sudah masuk dalam bagian hidayah. Tapi kemudian juga ada hidayah yang dimaksud dengan hidayah kecil-kecil, maksudnya mendapat hidayah untuk sholat, mendapat hidayah untuk misalnya tidak melanggar, mendapat hidayah untuk bersifat jujur, itu hidayah kecil-kecil. Jadi gini, hidayah besarnya, kalau kita maksud orang mendapat hidayah kepada orang yang non-muslim, artinya dia masuk Islam. Itu hidayahnya. Ya, alhamdulillah kita di sini insya Allah seorang orang yang termasuk dalam orang-orang yang mendapatkan hidayah kita, alhamdulillah. Tapi kelanjutannya juga ada tuntunan lain, petunjuk lain yang kecil-kecil, maksudnya yang parsial ya, seperti hidayah untuk qiyamul lail, mendapat petunjuk untuk bersifat misalnya jujur, amanah, kemudian kita mendapat hidayah untuk senantiasa menjadi orang-orang yang dermawan, bersedekah, membayar zakat. Karena ada yang muslim, Pak, ada yang muslim tapi nggak pernah sholat gitu ya. Ya muslim sih iya, tapi sholatnya juga enggak gitu. Artinya petunjuk parsialnya itu tidak didapatkan oleh dia. Bagaimana cara mendapat hidayah itu? Pertama gitu ya, jangan pernah kita menunggu untuk mendapatkan hidayah Allah. Hidayah itu dijemput ya, bukan ditunggu. Tanya misalnya, kenapa kok nggak sholat saya nunggu hidayah gitu ya? Nggak begitu. Kita berusaha sholat, kita cari peluang agar kita mendapat hidayah sehingga kita mendapat hidayah. Artinya begini, kalau kita ingin mendapat hidayah, arahkan diri kita ke tempat-tempat yang bisa mendapatkan hidayah. Kita datang ke majelis taklim, kita sholat, lama-lama kita akan nyaman mendapat hidayah. Iya, ada banyak kasus orang-orang nggak pernah nyari hidayah, oh kok tiba-tiba dapat hidayah. Iya, tapi berapa dari 1000? Berapa dari 1.000.000 kan gitu. Kalau kita ingin dapat hidayah, maka kita posisikan diri kita ke tempat-tempat yang bisa menjemput hidayah. Maka kita jemput hidayah, kita berusaha mendapat hidayah sehingga kita bisa mendapatkan hidayah itu. Pak ya. Jadi kita biasakan tempatkan diri kita menjadi tempat-tempat orang yang mendapatkan hidayah. Contoh terakhirnya, kalau kita ingin mendapat hidayah, contoh paling mudah adalah posisikan diri kita dalam kelompok orang-orang yang mendapat hidayah. Teman kita, teman-teman yang orang-orang baik, maka itu ikut menjadi baik. Teman-teman kita adalah orang-orang yang sholat, kita akan terbiasa sholat. Teman-teman kita orang-orang yang jujur, kita akan terbiasa jujur. Ini penting ya. Kalau kita misalnya nunggu hidayah, teman-temannya buruk semuanya, maka sulit kita akan mendapatkan hidayah. Ya mungkin di suatu saat Allah memberikan hidayah, mungkin, tapi bukan begitu sunatullahnya. Kalau kita ingin mendapat hidayah, posisikan diri kita dalam lingkungan yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan hidayah, terbawa dengan lingkungan itu. Makanya Nabi memberikan contoh, orang-orang yang berteman dengan orang-orang baik disamakan dengan orang yang berteman dengan pedagang minyak wangi. Ya minimal kalau nggak bisa beli dapat yang murah, kita kebagian wanginya itu. Nggak bisa beli sih, ya tapi kebagian wanginya. Orang yang berteman dengan orang-orang yang buruk sama seperti orang yang berteman dengan pandai besi. Pandai besi itu orang yang membentuk besi jadi senjata, jadi pisau, jadi pedang. Kalau dia misalnya nggak kena letupan apinya sehingga bolong bajunya, maka minimal dia kebagian bau apa? Bau hangus dari kebakarannya. Maka orang yang berteman dengan teman-teman yang lingkungan yang buruk, kalaupun dia mengatakan enggak, saya nggak terpengaruh kok, saya sudah bisa jaga diri kok, teman-teman saya sih mabuk tapi saya nggak bisa kok, enggak ini, tapi minimal kata Nabi kita kebagian baunya. Bau apa itu? Kita menjadi terbiasa berteman dengan orang yang buruk sehingga kita merasa ikhlas, biasa aja gitu, dan tidak ada ingkar dalam diri kita kepada perbuatan buruk. Jadi untuk mendapat hidayah,
kita harus menjemputnya, dan kalau bisa paling mudahnya kita tempatkan diri kita dalam golongan-golongan orang yang mendapatkan hidayah, sehingga kita terbawa untuk juga ikut dalam perbuatan hidayah tersebut. Baik, mungkin demikian mungkin yang bisa disampaikan. Kalau tidak ada yang lain ya, kita tutup. Semoga apa yang kita kaji, kita dengarkan pada kesempatan kali ini menambah keimanan kita dan menambah pengetahuan kita tentang Yasin, dan semoga Allah senantiasa memanjangkan umur kita sehingga kita masuk ke bulan Ramadan yang mulia, dan semoga kita senantiasa menjaga keistimewaan kita, istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam berjamaah, khususnya sholat subuh, khususnya kajian-kajian, dan semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan juga menutup akhir kita dengan husnul khotimah, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.